Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 23. Yufi, engkau jangan main-main dengan keluarga lembah suling emas. Begitu dia berhadapan dengan Subonya, dia mendengar kata-kata yang aneh-aneh dan mengejutkan ini. Subo, apa maksud Subo dengan kata-kata itu? Tanyanya sambil memandang wajah gurunya dengan heran dan penuh selidik. Sepasang mata Subonya yang biasanya jeli dan cemerlang itu kini nampak agak muram dan terbayang kemarahan. Engkau saling mencinta dengan Kang Bu, bukan? Yufi tidak merasa terkejut karena dia tahu bahwa Subonya adalah seorang yang berkepandaian tinggi, maka tentu sudah dapat menduga tentang hubungannya yang mesra dengan Kang Bu. Maka dia tidak mau banyak menyangkal, melainkan mengangguk. Apakah engkau akan mengulangi pengalamanku yang pahit? Engkau jatuh cinta, kemudian menjadi istri Kang Bu, berarti menjadi keluarga lembah suling emas dan hidup terkurung di situ, seperti seekor burung dalam sangkar, tidak boleh keluar, tidak boleh berhubungan dengan dunia luar sampai engkau tua dan mati di situ. Subo. Apa artinya ini? Tecu tidak mengerti. Tidak ingatkah engkau kepada apa yang kualami di lembah itu? Aku menjadi istri mendiang Cusan Bu, kakak tertua mereka, dan aku hidup seperti boneka di dalam lembah itu, tidak pernah keluar, dan tidak diperbolehkan berhubungan dengan dunia luar. Siapa kuat? Siapa dapat bertahan? Maka ketika datang tamu yang menarik dan amat ramah, aku mudah tertarik. Salah siapa? Dan kau ingat lagi ibunya Pek In? Mana mungkin dia dapat tahan hidup seperti burung dalam sangkar? Keluarga Cu itu adalah keluarga iblis. Mereka mau hidup enak sendiri, mau merahasiakan tempat mereka dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga mereka. Mereka menganggap keluarga mereka sebagai keluarga langit, tidak boleh dikotori dengan hubungan bersama manusia lain di luar lembah. Dan engkau mau membiarkan dirimu tersesat ke dalam neraka itu? Yufi benar-benar terkejut bukan main mendengar ini. Aku sebagai gurumu, aku sayang kepadamu, maka ku peringatkan engkau tentang hal ini, karena aku akan pergi meninggalkan tempat ini. Subo mau pergi. Benar, sekarang juga. Karena itulah kau kupanggil, bukan hanya untuk memperingatkanmu tentang hal tadi, akan tetapi juga untuk memberitahu bahwa hari ini kita saling berpisah. Engkau harus tidak mengecewakan aku. Kau wakililah aku, temui Seetian Choaong dan kau kalahkan muridnya agar hatiku puas. Baik, Subo. Akan tetapi, Subo sendiri. Hendak pergi kemanakah? Wanita itu menoleh dan memandang keluar pondok, ke arah puncak yang jauh. Entahlah, aku hendak pergi menurutkan kata hatiku. Aku sudah tidak tinggal dalam lembah suling emas, maka aku bebas pergi kemanapun juga. Dan aku mungkin tidak akan kembali lagi ke tempat ini untuk selamanya. Tapi kemana Subo pergi? Agar Tecu dapat tahu dan dapat menyusul kelak. Mau apa kau menyusulku? Engkau kembalilah ke tempat asalmu, ke dunia ramai di timur. Aku akan merantau di pegunungan ini, pegunungan Himalaya yang maha luas. Subo akan pergi mencari Butai Hiap. Tiba-tiba wanita itu bergerak dan tahu-tahu lengan tangan Yufi sudah dicengkeramnya. Bagaimana kau tahu? Yufi tidak kaget dan juga tidak takut, melainkan tersenyum. Subo demikian dekat dengan Tecu, sudah seperti ibu sendiri atau kakak sendiri. Subo pernah bercerita tentang Butai Hiap, dan Tecu tahu bahwa Subo masih mencintanya. Maka begitu Subo mengatakan hendak merantau ke pegunungan Himalaya, siapa lagi yang Subo cari kecuali Butai Hiap? Wanita itu mengangguk lesu. Engkau memang cerdik sekali, muridku. Akan tetapi, aku berhak menikmati hidupku, berhak meraih cintaku. Demikian pula Tecu, Subo. Aku tahu, akan tetapi engkau akan sengsara kalau menjadi keluarga di lembah suling emas. Tapi kau cerdik, engkau lebih cerdik daripada aku, semoga saja kau berhasil mengatasi hal itu. Nah, kau berangkatlah mencari Sitian Choaong, muridku, aku pun akan pergi sekarang juga. Dua orang wanita itu sejenak saling berpandangan, kemudian mereka saling rangkul untuk beberapa lamanya. Hati-hatilah engkau, muridku, kata Cui Beng Sian Li Tang Chun Ciu lirih dan mereka lalu saling melepaskan rangkulan dan berpisahlah mereka. Akan tetapi janji itu masih kurang beberapa hari lagi, Subo. Yufi berkata ketika mereka akan berpisah. Memang, kurang sebulan lagi.
Nah, aku pergi dulu, selamat tinggal, Yufi. Selamat jalan, Subo, harap Subo jaga baik-baik diri Subo, kata Dara itu dengan hati terharu. Memang, Subonya berhak menikmati hidupnya, berhak meraih cintanya. Akan tetapi, pria yang dicinta oleh Subonya itu sudah beristri. Diam-diam dia merasa kasihan sekali kepada wanita yang menjadi gurunya itu. Setelah tiba waktunya, kurang lebih sebulan kemudian, berangkatlah Yufi mencari si Tian Choaong di tempat pertapaan kakek itu. Dia berangkat dengan hati besar karena selain dia percaya kepada diri sendiri dan merasa yakin akan dapat mengalahkan murid Raja Ular itu, juga dia merasa tenang karena dia tahu bahwa diam-diam kekasihnya atau juga paman gurunya, Cukang Bu, diam-diam membayanginya dari jauh seperti yang telah dijanjikan oleh pendekar sakti itu. Kang Bu tidak mau datang berterang membantu Yufi karena hal ini amat merendahkan nama keluarga Lembah Suling Emas yang terkenal, maka dia hendak melindungi kekasihnya secara diam-diam saja. Akan tetapi betapa kecewa hati Yufi ketika dia tiba di tempat pertapaan kakek itu, seperti yang diberitahukan Subonya, dia hanya mendapatkan kakek itu seorang saja. Si Tian Choaong bangkit berdiri, menyambut kedatangannya dan kakek ini berkata ramah. Jadi engkau adalah murid Cui Beng Xianli, Nona? Memang hari ini adalah hari perjanjian antara gurumu dan aku untuk saling menguji kepandaian murid masing-masing, untuk menentukan siapa di antara kami yang lebih becus mengajar murid. Akan tetapi sayang, muridku itu telah pergi setahun yang lalu. Ah, dia masih kanak-kanak, tidak dapat bertahan menanti sampai 5 tahun, Nona, dan dia telah pergi. Kakek itu menarik napas panjang. Oleh karena itu, biarlah aku tua bangka yang tiada gunanya ini sekarang mengaku kalah kepada Subomu, Cui Beng Xianli karena aku tidak dapat memenuhi janji. Yufi mengerutkan alisnya, hatinya kecewa dan dia merasa penasaran sekali. Dia tahu bahwa gurunya memang suka kepadanya dan suka pula mengajarkan ilmu-ilmu silat kepadanya, akan tetapi di samping itu, gurunya mengajarnya selama 5 tahun juga dengan maksud agar dia dapat mengalahkan murid kakek ini. Dan sekarang, harapan dari Subonya itu dikesampingkan begitu saja, dengan sedemikian mudahnya seolah-olah janji itu hanya main-main belaka. Bagaimana dia akan menjawab kalau Subonya kelak bertemu dengan dia dan bertanya tentang pertandingan itu? Lalu apa buktinya terhadap Subonya yang telah dengan susah payah melatihnya selama 5 tahun itu? Si Tian Choaong, mana mungkin engkau membatalkan janji selama 5 tahun dengan demikian mudahnya? Kalau memang muridmu itu takut menghadapi aku, mengapa engkau membuat janji 5 tahun yang lalu? Kalau begitu, biarlah engkau saja mewakili muridmu dan aku mewakili guruku. Pertandingan 5 tahun yang lalu kita lanjutkan sekarang. Ah, jangan begitu, Nona. Mana mungkin aku yang tua bangka ini melawan engkau yang masih muda? Lawanmu adalah muridku, dan karena muridku kini tidak ada. Maka engkau yang menjadi wakilnya, si Tian Choaong. Majulah. Yufi menantang. Kakek itu menggeleng kepala. Aku sudah tua. Kalau begitu kau berlututlah menghadap ke barat dan mengaku kepada Subo bahwa engkau kalah olehnya, kata Yufi. Kakek itu tersenyum. Mana mungkin ini? Aku mengaku kalah cara mengajar murid, bukan kalah bertanding. Kalau begitu sambutlah ini. Hei! Yufi mengeluarkan suara melengking sebelum menyerang, kemudian dia menerjang maju mengirim serangan kepada kakek itu. Si Tian Choaong cepat mengelak sehingga serangan pertama itu luput akan tetapi Yufi sudah menerjangnya lagi kalang kabut sehingga kakek itu harus cepat mengelak dan menangkis karena serangan-serangan yang dilakukan oleh gadis itu sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Kepandaian Yufi pada waktu itu telah mencapai tingkat tinggi sekali sehingga tidak sembarang orang akan mampu bertahan terhadap serangan-serangan yang dilakukan untuk memaksakan kemenangan ini. Akan tetapi si Tian Choaong adalah seorang pertapa sakti yang tingkat kepandaiannya seimbang dengan tingkat Cui Beng Xianli, maka tentu saja dia mampu melindungi dirinya dari serangkaian serangan yang dilakukan oleh Yufi. Akan tetapi karena kakek ini sama sekali tidak pernah membalas serangan-serangan itu, dan hanya bertahan saja, maka sudah tentu dia segera terdesak hebat dan berloncatan mundur sambil beberapa kali menangkis. Pada saat itu, nampak sesosok tubuh ramping berlari-lari mendatangi dari jauh menuju ke tempat itu dan setelah dekat, terdengar suara orang yang datang ini berseru keras. Siapa berani menghina suhu? Yang datang itu bukan lain adalah Cisian.
Seperti kita ketahui, Cician ditolong oleh pendekar suling emas Kam Hong. Kemudian ketika mereka saling menceritakan pengalaman, Cician bercerita kepada pendekar itu tentang diri Yufi, calon istri yang dicari-cari oleh pendekar itu. Mendengar ini, Kam Hong menjadi girang sekali dan dia minta kepada Cician untuk mengantarkan dia menemui Yufi di kaki bukit lembah suling emas. Selain ingin bertemu dengan Yufi, juga Kam Hong tertarik sekali mendengar tentang lembah yang bernama lembah suling emas itu dan ingin menyelidikinya. Di sepanjang perjalanan, mulailah Kam Hong memberi petunjuk-petunjuk kepada Cician dalam ilmu silat, terutama sekali untuk memberi dasar kepada darah ini agar dapat menerima ilmu-ilmu yang mereka dapatkan bersama dari catatan di tubuh kakek kuno. Bahkan Kam Hong mulai melatih Cician cara memainkan suling, dan untuk memudahkan latihan, Kam Hong membuatkan sebuah suling bambu gading untuk darah itu. Karena tempat pertapaan si Tian Choaong berada di antara perjalanan menuju ke lembah suling emas, maka Cician mengajak Kam Hong untuk singgah di tempat pertapaan kakek itu karena dia hendak menjenguknya. Ketika dari jauh dia melihat suhunya sedang diserang oleh seorang wanita, dan suhunya itu hanya mengelak dan menangkis tanpa membalas, Cician terkejut dan marah sekali, maka berlarilah dia secepatnya ke tempat itu meninggalkan Kam Hong sambil berteriak-teriak marah. Mendengar teriakan itu, Yufi meloncat ke belakang dan Tian Choaong berseru girang sekali. Cician. Sementara itu, Cician sudah mengenal Yufi dan dia berkata, kiranya engkau yang menyerang Suhu? Suhu, mengapa dia menyerang Suhu? Cician, lupakah kau? Hari ini adalah hari perjanjian antara gurumu dan gurunya. Syukur engkau datang. Ah, kiranya begitu. Bagus, aku sudah datang. Engkau Yufi murid Ciu Beng Xianli, bukan? Hayo, akulah lawanmu, jangan menghina orang tua. Yufi tersenyum mengejek, memandang kepada darah yang cantik itu, cantik dan muda, kelihatan masih hijau maka tentu saja dia tidak gentar. Bagus, memang engkau yang kucari untuk menentukan guru siapa yang lebih pandai. Aku menyerang gurumu sebagai penggantimu, gara-gara engkau ketakutan dan melarikan diri setahun yang lalu. Apa? Aku melarikan diri? Engkaulah manusia yang paling sombong di dunia ini, yang paling tak tahu diri, kejam dan angkuh. Cician teringat betapa wanita ini telah meninggalkan Kam Hong dan menyia-nyiakan kesetiaan Kam Hong, membuat pendekar itu selama bertahun-tahun menderita. Yufi terbelalak, tidak mengerti mengapa darah remaja itu agaknya amat marah dan benci kepadanya. Tidak perlu banyak mulut, kalau memang ada kepandaian, kau majulah, tantangnya. Baik. Aku akan melawanmu sampai selaksa jurus, bentak Cician dan dua orang wanita yang sama-sama cantik manis itu sudah saling terjang, entah siapa yang lebih dulu menyerang karena keduanya sudah sama-sama menyerang. Tentu saja mereka berdua juga terkejut dan kini mereka keduanya mengelak. Terjadilah kini pertempuran yang amat seru dan hebat, jauh bedanya dengan tadi ketika Yufi menyerang si Tian Choaong karena kakek itu sama sekali tidak membalas. Kini kedua orang muda itu saling serang dengan dahsyatnya. Si Tian Choaong sudah duduk bersila dengan wajah berseri dan mata bersinar-sinar. Kakek ini memang mempunyai semacam penyakit, yaitu suka sekali nonton orang bertanding silat dan suka pula bertanding sendiri mengadu kepandaian, bukan bertanding didasari marah atau benci, melainkan semata-mata suka bersilat dan bertanding silat, seperti bertanding olahraga. Lupa bahwa bertanding silat sama sekali tidak dapat disamakan dengan pertandingan olahraga atau catur umpamanya karena dalam ilmu silat terdapat ancaman-ancaman maut yang mengerikan. Sedikit pun tidak ada sikap berat sebelah atau ingin membantu muridnya dalam hati Choaong, sungguh pun, seperti seorang botoh adu jago, dia ingin melihat muridnya menang. Baginya, kalah menang, luka atau mati sekalipun dalam adu ilmu silat, bukan apa-apa dan bukan hal yang dapat dibuat sesalan. Pertandingan silat itu sungguh hebat bukan main. Setelah menerima petunjuk-petunjuk dari kekasihnya, yaitu Chu Kangbu, ilmu kepandaian Yufi meningkat hebat. Dia bersilat dengan ilmu silat yang dipelajarinya dari subonya, yang memang sengaja dilatihnya dengan tekun untuk menghadapi murid si Tian Choaong, yaitu ilmu silat Pat Hong Sin Kun. Di samping mainkan ilmu silat yang banyak ragamnya, yang kedudukan kakinya mengatur kedudukan Patkwa ini, Yufi juga mempergunakan tenaga sinkang untuk melancarkan pukulan dari ilmu Kiam Tu Xinjiang sehingga kedua tangannya itu seolah-olah berubah menjadi pedang dan golok. Hebatnya ilmu ini bukan kepalang. Akan tetapi lawannya, Cician, biarpun masih muda, akan tetapi memang sudah memiliki ilmu kepandaian yang hebat pula.
Tidak percuma si Tian Choaong menggemblengnya selama 4 tahun dan menurunkan ilmu Sin Choa Tian Teciang, ilmu silat bumi langit ular sakti, yang hebat. Ilmu ini adalah ciptaan si Tian Choaong sendiri, digabung dari ilmu silat Tian Tekun dengan gerakan-gerakan binatang ular yang lincah. Karena dia sendiri merupakan seorang pawang ular yang sudah dijuluki Raja Ular, tentu saja dia mengenal baik gerakan-gerakan ular dan dia mengambil bagian-bagian yang amat lincah dari gerakan-gerakan ular yang bertarung dan menciptakan gerakan-gerakan ini menjadi ilmu silat digabungkan dengan ilmu silat Tian Tekun. Maka kini setelah Cisian mainkan ilmu silat Sin Choa Tian Teciang, gerakan-gerakannya amat aneh, lincah dan tidak menduga-duga sehingga Yufi sendiri sampai menjadi kaget dan kagum. Akan tetapi, andai kata darah remaja ini tidak menerima petunjuk-petunjuk dari Kam Hong, tentu dia akan kalah menghadapi ilmu silat Yufi yang lebih matang. Baiknya, latihan-latihan yang diberikan Kam Hong baru-baru ini telah membangkitkan sinkang yang luar biasa dalam diri Cisian sehingga dia mampu mengimbangi pukulan-pukulan Kiam Tu Sin Ciang dari lawan yang amat berbahaya itu. Maka terkejut dan kagumlah Yufi ketika sambaran angin pukulan Kiam Tu Sin Ciang darinya dapat terpental kembali oleh hawa yang keluar dari kedua tangan darah remaja itu ketika menangkisnya. Bukan main serunya pertandingan antara dua orang gadis itu, sehingga Kam Hong sendiri yang nonton dari jauh merasa kagum. Tak disangkanya bahwa Yufi, tunangannya yang bertahun-tahun tak pernah dijumpainya itu, kini telah menjadi seorang wanita yang matang dan semakin cantik bahkan telah memiliki kepandaian yang tinggi. Akan tetapi dia juga kagum melihat Cisian, kagum dan bangga bahwa darah remaja itu ternyata mampu menghadapi Yufi yang demikian lihainya. Dia melihat bakat yang amat baik pada diri Cisian dan mengambil keputusan untuk menurunkan ilmu-ilmu yang mereka dapat dari tubuh jenazah kuno itu, karena Cisian juga berjasa dalam menemukan rahasia ilmu-ilmu itu. Juga si Tian Choaong kegirangan bukan main menyaksikan pertandingan seru itu. Dia menggerak-gerakkan kedua tangannya, seperti seorang anak kecil yang nonton adu jago atau adu jengkerik dan tidak dapat menahan emosinya, ikut menjotos jika melihat muridnya menyerang dan ikut mengelak kalau melihat ada pukulan menyambar ke arah muridnya. Sungguh menggelikan dan lucu sekali tingkah kakek yang gila tontonan adu silat ini. Hanya seorang yang menonton pertandingan itu dengan alis berkerut dan hati gelisah. Orang ini bukan lain adalah Chu Kangbu. Dia adalah seorang pendekar sakti dan tentu saja dengan mudah dia dapat mengikuti jalannya pertandingan dan maklum bahwa kekasihnya tidak kalah oleh lawannya. Akan tetapi dia melihat pula bahwa tidak mudahlah bagi kekasihnya untuk mengalahkan lawan, karena darah remaja itu memang lihai sekali, terutama memiliki dasar ginkang dan sinkang yang aneh dan kuat. Sebagai seorang yang sedang jatuh cinta dan tergila-gila, tentu saja dia merasa amat khawatir kalau kekasihnya itu terluka. Membayangkan Yufi terluka mendatangkan rasa ngeri dalam hatinya, maka diam-diam dia lalu mengerahkan kaikangnya dan bibirnya bergerak-gerak sedikit. Biarpun tidak ada suara yang keluar, namun nampaklah perubahan pada pertempuran itu. Yufi terkejut ketika tiba-tiba dia mendengarkan bisikan-bisikan di dekat telinganya. Dia tidak tahu suara siapa itu, karena hanya terdengar lirih berbisik-bisik seperti suara angin bermain pada daun-daun pohon, namun jelas sekali tertangkap olehnya dan ketika dia mendengar bahwa bisikan-bisikan itu merupakan petunjuk-petunjuk untuk gerakan-gerakannya selanjutnya, giranglah hatinya karena dia dapat menduga bahwa siapa lagi kalau bukan Kangbu yang memberi petunjuk kepadanya. Maka dia lalu bergerak mengikuti petunjuk ini dan dalam beberapa jurus saja dia telah berhasil menampar pundak Cisian sehingga darah remaja ini terpelanting. Memang tidak tepat benar kenanya, akan tetapi setidaknya dia telah mampu mengenai tubuh lawan, maka dia mendesak lagi dengan penuh semangat sambil mentaati bisikan-bisikan yang memberi petunjuk itu. Melihat ini, si Tian Choaong terkejut dan mengeluh, akan tetapi tiba-tiba dia merasa girang ketika dalam keadaan terdesak dan terhuyung, tiba-tiba saja kaki Cisian bergerak sedemikian rupa dan ujung sepatunya dapat mencium betis lawan, membuat Yufi juga terhuyung. Kiranya dalam keadaan terdesak itu, tiba-tiba Cisian mendengar suara bisikan yang amat jelas, memberi petunjuk kepadanya dan dia pun tahu bahwa suara itu tentu suara Kam Hong, karena siapakah yang demikian saktinya untuk memberi petunjuk kepadanya? Suhunya tidak mungkin mau melakukan hal itu karena suhunya itu memang luar biasa. Sportifnya, tidak mau berlaku curang. Dan memang dugaannya itu benar. Kam Hong amat khawatir menyaksikan keadaannya, apalagi ketika pendekar ini melihat seorang pria muda yang berdiri jauh di belakang Yufi dan dia cepat mengheningkan cipta.
Dia dapat merasakan getaran-getaran kuat datang dari pria itu, maka dia terkejut bukan main karena maklumlah dia bahwa pria itu amat lihai dan sedang mengirimkan suara dari jauh untuk membantu Yuffie. Maka, dia pun cepat mengerahkan Kaikang untuk membantu Qi sehingga tanpa diduga-duga oleh Yuffie, Qi yang kena ditampar pundaknya itu mampu membalas dan dapat menendang betis lawan. Kini terjadi pertandingan yang semakin hebat. Gerakan-gerakan mereka menjadi semakin aneh, akan tetapi setiap serangan amat hebat dan ganas, menyimpang dari gerakan semula, akan tetapi hebatnya, masing-masing lawan dapat saja menghindarkan diri dan membalas pula dengan serangan yang tidak kalah aneh dan dahsyatnya. Kini Sitian Choaong berhenti menggerak-gerakkan kedua tangannya dan matanya terbelalak memandang ke arah pertempuran itu. Mulutnya ternganga karena dia melihat hal yang luar biasa sekali, yang hampir tak dapat dipercayanya. Dia seperti melihat betapa dua orang wanita itu berubah menjadi dua orang lain karena kini pertandingan itu berlangsung dengan hebatnya, dengan gerakan-gerakan yang amat aneh. Muridnya itu sama sekali tidak lagi menggerakkan ilmu Sincho Atian Teciang lagi. Dan gerakan lawan muridnya itu pun amat anehnya. Yuffie dan Qi kini hanya bergerak menurutkan petunjuk bisikan-bisikan itu saja. Dan ternyata dengan menurut petunjuk-petunjuk itu, mereka masing-masing dapat selalu menghindarkan diri dari serangan lawan yang amat dahsyat, maka mereka lalu menurut secara membuta. Maklum bahwa mereka masing-masing dituntun oleh petunjuk-petunjuk yang dilakukan oleh orang yang memiliki tingkat jauh lebih tinggi daripada mereka. Chu Kangbu merasa terkejut bukan main menyaksikan kelihayan darah remaja itu. Akan tetapi dia segera melihat Kam Hong berdiri jauh di belakang Qi dan maklumlah dia bahwa ada orang pandai yang melakukan hal yang sama dengan dia, yaitu membantu darah remaja itu dengan melalui ilmu Choa Im Jip Bit, mengirim suara dari jauh. Dia merasa penasaran dan makin memperhebat petunjuknya. Akan tetapi betapa kagetnya ketika melihat bahwa darah remaja itu selalu dapat menghindarkan diri, bahkan membalas dengan serangan-serangan yang tidak kalah dahsyatnya. Juga Kam Hong menjadi kagum dan maklum bahwa orang yang membantu Yuffie itu benar-benar sakti dan luar biasa sekali. Tiba-tiba terdengar suara teriakan nyaring sekali, menggetarkan seluruh tempat itu dan membuat dua orang wanita yang sedang bertanding itu terkejut dan meloncat mundur. Tiba-tiba saja di situ sudah berdiri Chu Hanbu yang tadi mengeluarkan teriakan nyaring, sikapnya tenang, akan tetapi suaranya mengandung penuh wibawa ketika dia berkata, "Hentikan semua pertandingan bodoh ini." Semua orang memandang kepada pendekar ini, seorang pria berusia 45 tahun, berpakaian sederhana, bertubuh tegap dan sedang, rambutnya sudah banyak putihnya dan rambut itu digelung ke atas, tidak dikuncir seperti pada umumnya di zaman itu. Inilah Chu Hanbu yang berjuluk Kim Kong Xian, Dewa Sinar Emas, tokoh pertama dari Lembah Suling Emas, dan biarpun pakaian dan sikapnya sederhana, namun sungguh dia berwibawa sekali sehingga Kam Hong yang juga sudah menghampiri tempat itu memandang kagum. Dua orang itu, Chu Hanbu dan Chu Kangbu, benar-benar merupakan dua orang pria yang hebat, dengan sinar mata yang mencorong membayangkan tenaga dalam yang amat hebat. Sementara itu, Sitian Choaong juga terkejut melihat munculnya dua orang laki-laki gagah lain, yaitu Chu Kangbu dan Kam Hong. Cepat dia bangkit berdiri dan menghampiri Chu Hanbu, memandang penuh perhatian lalu menjura dengan hormat. "Harap maafkan, kalau mataku yang sudah lamur ini tidak salah lihat. Apakah saya berhadapan dengan Kim Xiao San Kok Chu, majikan Lembah Gunung Suling Emas, yang berjuluk dan bernama Kim Kong Xian Chu Hanbu?" Chu Hanbu memandang kepada kakek itu dengan sikap dingin akan tetapi cukup hormat. Dan membalas penghormatan kakek itu dan berkata, suaranya cukup ramah. "Harap Sitian Choaong tidak terlalu sungkan. Saya memang Chu Hanbu dan dia itu adik saya Chu Kangbu." Dia menuding ke arah adiknya agaknya yang tinggi besar dan gagah perkasa itu. Ban Qin Xian, dewa bertenaga selaksakati? Sungguh merupakan penghormatan besar bagiku dapat berjumpa dengan tokoh-tokoh besar Lembah Suling Emas, kata Sitian Choaong dan Kangbu membalas penghormatan orang dengan sikap bersahaja. Mendengar semua ini, Kam Hong menjadi semakin kagum. Dua orang itu memang hebat, pikirnya dan semakin tertariklah dia mendengar bahwa mereka berdua itu adalah majikan-majikan atau tokoh-tokoh Lembah Suling Emas. "Choaong, kami sudah mendengar akan persaingan seperti kanak-kanak antara engkau dan Toaso kami." Wah. Cui Beng Xianli memang hebat dan bersemangat sekali, telah membuat perlombaan yang menggembirakan, sayang dia tidak hadir. Kata kakek itu tersenyum. Dia sudah pergi dan tidak berada di daerah lembah lagi, Choaong.
Oleh karena itu, habislah sudah semua perjanjian dan perlombaanmu dengan dia. Kami harap agar engkau suka menghentikan persaingan bodoh itu. Engkau dan Toaso telah melakukan permainan berbahaya, sehingga murid-murid diadu, bahkan engkau telah minta bantuan orang pandai. Perbuatanmu itu dapat membuahkan permusuhan-permusuhan, kata Chuhan Bu dengan suara menegur dan dia menoleh dan memandang ke arah Kam Hong yang sejak tadi memandang kepada mereka dan kepada Yufi yang kini berdiri dekat sekali dengan Kang Bu. Minta bantuan orang pandai? Ah, aku tidak minta bantuan siapapun juga. Si Tian Choaong berseru dan kini dia pun memandang kepada Kam Hong yang berdiri dekat Cisian dengan heran. Melihat betapa Cisian nampaknya akrab dengan pemuda berpakaian sastrawan itu, dia menegur. Cisian, muridku, siapakah temanmu itu? Kini Kam Hong melangkah maju dan dengan penuh hormat dia menjura kepada si Tian Choaong dan kepada dua orang pendekar sakti itu. Suaranya halus dan tenang ketika dia berkata. Harap Sambi tidak salah mengerti. Sesungguhnya saya tidak hendak mencampuri urusan Lo Qianwei ini, dan kedatangan saya di sini adalah untuk urusan pribadi. Maafkan saya. Dia lalu melangkah maju dan berdiri menghadapi Yufi, memandang dengan tajam sampai beberapa lama. Yufi melangkah mundur dan tanpa disengaja tangannya menyentuh tangan Kang Bu yang menggenggam tangan itu. Moi moi, kuharap dengan hormat dan sangat agar engkau suka ikut bersamaku. Kam Hong berkata dengan singkat saja karena dia tidak ingin banyak bicara dengan Yufi di depan begitu banyak orang asing. Wajah Yufi sebentar pucat sebentar merah memandang kepada Kam Hong, kemudian dia menoleh kepada Kang Bu, memegang tangan yang besar itu makin kuat dan dia memandang lagi kepada Kam Hong, lalu berkata suaranya lirih namun tegas. Aku tidak mau pergi bersamamu. Kam Hong mengerutkan alisnya. Tidak mungkin dia bicara banyak di depan banyak orang yang semua memandang kepadanya dan kepada Yufi itu, karena yang akan dibicarakan adalah urusan pribadi. Dia merasa heran mengapa Yufi tidak mau mengerti akan hal ini dan mengapa gadis itu masih bersikap begitu keras kepala seperti seorang anak kecil saja. Dinda Yufi, bertahun-tahun aku mencarimu dan setelah kita bertemu, mengapa kau bersikap begini? Aku hanya ingin bicara denganmu dan orang-orang tua di rumah menanti-nanti. Aku tidak mau pulang. Aku tidak mau bicara lagi tentang urusan kita. Yufi berkata di dalam suaranya terkandung isak. Fimoy. Kam Hong hendak membujuk. Betapapun juga, baik perjodohan itu dilanjutkan atau dibatalkan, mereka harus dibicarakan dengan baik-baik di depan para orang tua yang menjodohkan mereka. Tiba-tiba terdengar suara lantang dan nyaring, besar dan kasar akan tetapi mengandung keterbukaan. Memaksa seseorang yang tidak mau apalagi kalau yang dipaksa itu seorang wanita, merupakan perbuatan rendah dan pengecut. Kam Hong yang tadinya memandang kepada Yufi, perlahan-lahan mengalihkan pandangannya dan kini dia memandang kepada wajah yang gagah perkasa itu. Sejenak dua pasang mata yang mencorong seperti mata naga-naga sakti itu saling pandang, seolah-olah dua orang pendekar sakti ini sudah saling serang melalui sinar mata mereka dan keduanya tidak ada yang mau tunduk. Keduanya memiliki kekuatan pandang mata yang luar biasa. Kam Hong tersenyum tenang dan suaranya juga halus ketika dia berkata. Mencampuri urusan pribadi orang lain merupakan perbuatan yang lebih rendah lagi selain tidak sopan sama sekali. Kembali suasana hening menegangkan setelah terdengar kata-kata yang sama menusuknya ini. Kang Bu nampak terkejut dan dia memandang kepada kekasihnya yang berdiri di dekatnya, lalu bertanya lirih. Yufi, diakah orangnya? Pertanyaan yang hanya dimengerti oleh mereka berdua dan Yufi mengangguk. Melihat kenyataan, wajah Kang Bu menjadi merah sekali dan tahulah dia bahwa dia yang berada di pihak salah. Pria yang tampan dan lembut berpakaian sastrawan ini kiranya adalah tunangan Yufi. Tentu saja, dia, sebagai orang luar, sama sekali tidak berhak mencampuri pembicaraan atau urusan antara dua orang tunangan. Kang Bu adalah seorang gagah, maka kini dia merasa terpukul dan tidak berani bicara lagi. Hanya memandang kepada Kam Hong dengan sinar mata tak senang dan mengepal tinjunya yang besar, tidak tahu harus berkata apa atau bertindak apa. Sejak tadi, Cisian memperhatikan kesemuanya itu. Diam-diam dia merasa kasihan sekali kepada Kam Hong dan menyesalkan sikap Yufi yang demikian keras kepala. Apa sih hebatnya perempuan ini sehingga berani bersikap demikian angkuh terhadap Kam Hong? Menurut penilaiannya, Yufi belum pantas menjadi calon istri Kam Hong, sama sekali belum pantas. Lalu dia melihat sikap Kang Bu, melihat betapa Kang Bu dan Yufi saling berpegang tangan dan mengertilah darah ini.
Hatinya terasa panas sekali dan tiba-tiba dia terkekeh. Suara ketawa yang halus nyaring ini tentu saja seperti halilintar memecah kesunyian yang menegangkan itu sehingga semua orang memandang kepadanya. Cisian menjebi, bibirnya yang kecil mungil dan merah itu meruncing dan dia memandang kepada Yufi dan Kang Bu, lalu berkata dengan suara mengejek sekali. Laki-laki yang merebut calon istri orang dan perempuan yang sudah bertunangan masih bergandeng tangan dengan laki-laki lain, sungguh merupakan pasangan yang setimpal sekali. Bukan main hebatnya ejekan ini yang ditujukan kepada Kang Bu dan Yufi. Wajah Yufi sampai menjadi pucat dan wajah Kang Bu menjadi merah bukan main dan tangan mereka yang saling bergandengan itu tiba-tiba terlepas. Cisian. Kam Hong menegur karena dia merasa betapa ejekan itu melampaui batas, terlalu kasar dan menusuk perasaan walaupun dia mengerti bahwa Dara itu melakukan ejekan karena kasihan kepadanya dan marah kepada Yufi dan pria gagah perkasa itu. Sitian Choaong, terdengar suara Kang Bu dalam dan berat, menggetar dan membuat jantung yang mendengarnya ikut tergetar. Kalau engkau tidak mampu menghajar mulut muridmu, biarlah aku yang akan menghajarnya. Dia menghina orang keterlaluan. Dan tiba-tiba saja tangannya bergerak ke depan, dan dia sudah menampar ke arah Cisian. Betapapun Cisian memiliki gerakan cepat, namun dia sama sekali tidak mampu mengelak lagi dan hanya terbelalak. Pada saat itu, Sitian Choaong meloncat dan menangkis. Des. Tubuh kakek itu terbanting keras ke atas tanah sampai bergulingan. Engkau malah melindungi muridmu yang kurang ajar itu, kata pula Kang Bu dan kembali dia hendak menyerang Cisian, kini bahkan meloncat ke depan. Akan tetapi tahu-tahu di depannya sudah berdiri Kam Hong. Kang Bu sengaja tidak mempedulikan orang ini dan tangan kirinya menampar ke arah Cisian yang lari berlindung ke belakang Kam Hong. Kam Hong berkata, "Sabarlah, sobat." Dan dia pun menangkis. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dua lengan beradu dan akibatnya keduanya bergetar. Akan tetapi tubuh Kam Hong sama sekali tidak terguncang dan dia memandang dengan sinar mata dingin. Tadi pun engkau sudah mengajakku main-main, apakah artinya ini? Dara remaja itu tidak salah karena apa yang dikatakan itu adalah kenyataan belaka. Apakah benar-benar engkau hendak mencampuri urusan antara dua orang yang sejak kecil sudah dijodohkan untuk menjadi calon suami istri? Kata Kam Hong sambil memandang tajam. Kang Bu merasa serba salah. Akan tetapi dia adalah seorang yang jujur, tidak mau berpura-pura karena sopan santun, dan dia suka bertindak atau mengucapkan apa yang terkandung di dalam hatinya. Engkau tentu yang bernama Kam Hong, tunangan Yufi, bukan? Nah, terus terang saja, aku sudah mendengar tentang engkau dan ketahuilah bahwa Yufi tidak suka menjadi tunanganmu, dan kami berdua saling mencinta. Aku akan melindunginya, kalau perlu mempertaruhkan nyawaku untuk itu. Caramu kasar sekali, sobat. Kam Hong mencela. Tidak peduli, aku sudah bicara terus terang. Kalau engkau hendak memaksa dia, nah, biarlah kita memperebutkan dia melalui kepalan atau ujung senjata. Kita adalah laki-laki, tidak perlu kiranya banyak bicara. Setelah berkata demikian, Kang Bu memasang kuda-kuda dan siap untuk berkelahi. Tubuh Kang Bu memang tinggi besar dan kokoh kuat, dan kini dia berdiri dengan tubuh tegak. Kedua kaki dipentang lebar, kedua tangan tergantung di kanan kiri tubuhnya, agak ditekuk sikunya dan nampak jari-jari tangannya menggetar. Tanda bahwa tenaga sinkang dari dalam pusarnya telah mengalir ke seluruh tubuh, siap untuk dipergunakan menghadapi lawan. Wajahnya membayangkan kemarahan dan kejujuran, kasar namun terbuka sesuai dengan wataknya. Sebaliknya, Kam Hong sejak kecil telah terdidik dengan budi pekerti dan sopan santun, juga dia telah mendalami kitab-kitab Susi Ngokeng, juga pelajaran-pelajaran tentang kebatinan dan kesusastraan. Maka sikap Kang Bu itu terasa amat kasar dan tidak sopan. Baginya, sungguh pun sebagai seorang yang berjiwa pendekar dia amat menghargai kejujuran orang itu. Melihat betapa kekasihnya itu telah memasang kuda-kuda dan menantang Kam Hong berkelahi, hati Yufi merasa khawatir juga. Memang dia tidak mau dijodohkan dengan Kam Hong, akan tetapi hal ini bukan karena dia membenci Kam Hong, melainkan karena kekecewaannya. Dahulu dia tergila-gila kepada siluman kecil yang dalam hal ilmu kepandaian jauh lebih tinggi daripada tingkat Xiao Hong atau Kam Hong. Maka kenyataan bahwa dia dijodohkan dengan pemuda ini sedangkan dia jatuh cinta kepada siluman kecil amat mengecewakan hatinya. Andai kata dia dulu tidak jatuh cinta lebih dulu kepada siluman kecil yang dikaguminya,
belum tentu dia akan menolak perjodohan yang ditentukan oleh orang-orang tua itu. Dan kini, dia telah melakukan pilihan hatinya lagi, yaitu kepada Chu Kangbu, pria yang dianggapnya amat gagah perkasa. Maka melihat betapa Kangbu menantang Kam Hong, dia merasa khawatir dan dia tidak menghendaki Kangbu bertempur melawan Kam Hong, yang bagaimanapun juga tidak mempunyai kesalahan apa-apa kepadanya. Wajarlah kalau Kam Hong yang ditunangkan dengan dia kini datang mencarinya dan mengajaknya pulang. Sam Susyok. Dia berteriak sambil mendekati Kangbu dan menyentuh lengannya. Jangan berkelahi. Mendengar ini, Kam Hong menjadi terheran-heran. Susyoknya, ya, katanya dengan suara dingin karena dianggapnya amat aneh dan janggal kalau kini tunangannya itu jatuh cinta dengan Susyoknya sendiri. Bagi dia yang telah memiliki dasar pelajaran tata susila, seorang Susyok, paman guru, tiada bedanya dengan seorang paman sendiri, maka tidaklah pantas kalau terjadi hubungan cinta antara seorang keponakan dan seorang pamannya sendiri. Mendengar kata-kata yang nadanya mencela atau mengejek itu, Chu Kangbu memandang kepada tunangan kekasihnya dengan sinar mata mencorong dan dia pun berkata dengan suara lantang. Benar, dia adalah murid Tosoku. Dia adalah murid keponakanku, akan tetapi kami saling mencinta dan kami hendak menikah. Hayo, kalau engkau memang seorang jantan, hadapi aku sebagai laki-laki sejati. Kam Hong tersenyum. Lagaknya seperti seorang jagoan tukang pukul di pasar saja. Padahal, kalau aku tidak keliru mendengar tadi, engkau adalah seorang tokoh besar dari lembah suling emas yang berjuluk Ban Qinxian. Tidak tahu apa hubungannya lembah tempat tinggalmu itu dengan suling emas? Kalau tokohnya hanya seorang laki-laki yang sekasar engkau, aku menyangsikan apakah suling yang kalian pakai sebagai nama itu benar-benar terbuat daripada emas, ataukah hanya tembaga yang diselaput emas? Ucapan Kam Hong ini selain hendak menyelidiki tentang lembah suling emas, juga sebagai ejekan karena hatinya mulai panas melihat orang menantangnya tanpa ada perkaranya, hanya karena orang ini mengaku cinta kepada Yufi. Engkau laki-laki cerewet seperti nenek-nenek. Hayo maju kalau engkau berani. Chu Kangbu yang tidak pandai bicara itu semakin marah. Akan tetapi pada saat itu, Chu Hanbu sudah melangkah maju dan menjura ke arah Kam Hong. Gerakan kedua tangannya memberi hormat itu mendatangkan suara bersuit nyaring sehingga diam-diam Kam Hong terkejut sekali dan dia sudah siap menjaga diri dengan mengangkat kedua tangannya pula ke depan dada. Akan tetapi sambaran angin itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan dan hal ini membuat Kam Hong kagum bukan main. Hanya orang yang sudah amat kuat sinkangnya saja mampu menguasai gerakan angin tenaga yang keluar dari gerakan tangan semacam itu, maka dia mulai memperhatikan orang ini. Seorang pria yang usianya 45 tahun kurang lebih, berpakaian sederhana sekali seperti seorang petani, bertubuh sedang dan tegap, rambutnya tidak dikuncir seperti kebiasaan orang-orang pada waktu itu melainkan digelung ke atas dan di kanan kiri kepalanya sudah terdapat banyak uban. Akan tetapi sepasang matanya yang bersinar lembut itu mengandung wibawa yang dingin dan kadang-kadang mencorong seperti mata harimau. Perkenankan saya Chu Hanbu mintakan maaf terhadap sikap adik saya Chu Kangbu. Maklumlah. Orang yang sedang jatuh cinta kadang-kadang berkurang kesadarannya dan mudah marah kalau orang yang dicintanya terancam atau tersinggung. Akan tetapi, saudara tadi menyinggung-nyinggung tentang lembah suling emas. Ketahuilah bahwa kami keluarga lembah, sejak turun-temurun adalah orang-orang yang menjunjung tinggi keluarga suling emas yang menjadi nenek moyang kami, maka saudara yang telah berani meremehkan keluarga suling emas, agaknya memiliki kepandaian yang berarti. Maka, biarlah sekarang adikku Chu Kangbu mencoba kepandaianmu, bukan untuk membela kekasih, melainkan untuk membela nama lembah suling emas. Tentu saja kalau saudara berani menyambutnya. Tadinya Kam Hong sudah hendak minta maaf dan tidak melayani tantangan itu, akan tetapi tak disangkanya sikap sopan dan hormat dari orang itu ditutup dengan ucapan yang kembali mengobarkan kemarahannya. Kalimat. Tentu saja kalau saudara berani menyambutnya, merupakan tantangan yang tak dapat ditawar-tawar lagi. Maka tersenyumlah dia, senyum yang pahit. Jadi kalian adalah keturunan suling emas? Agaknya keluarga kalian terlalu memandang tinggi kepandaian sendiri, maka mudah saja menantang semua orang. Baiklah, kalau urusannya untuk mempertahankan nama dan menantang Tibu, aku menerimanya, asal bukan untuk memperebutkan wanita. Sambil berkata demikian, dia mengerling ke arah Yufi yang menjadi merah mukanya dan gadis ini pun lalu melangkah mundur, membiarkan kekasihnya menghadapi tunangannya yang sah itu. Dua orang pendekar itu sudah saling berhadapan.
Kang Bu tetap memasang kuda-kuda seperti tadi, sedangkan Kam Hong berdiri biasa saja, namun seluruh urat syaraf di tubuhnya sudah menegang dan bergetar. Tiba-tiba Cisian melangkah maju dan berkata dengan suara lantang. Nanti dulu, Paman Kam Hong. Suasana yang amat tegang itu menjadi kendur kembali dan semua mata ditujukan kepada darah lincah itu yang telah berani menghentikan dua orang sakti yang hendak mengadu ilmu. Paman, kita harus berhati-hati menghadapi mereka ini. Orang-orang yang telah berani menggunakan nama orang lain sebagai nenek moyangnya tentu merupakan orang-orang yang tidak boleh dipercaya. Paman hanya seorang diri saja sedangkan mereka ini begini banyak. Jangan Paman akan dikeroyok nanti, maka sebaiknya diadakan perjanjian lebih dulu. Orang lembah suling emas. Bagaimana kalau kalian bersumpah dulu bahwa kalian tidak akan mengeroyok Paman Kam Hong? Mendengar ucapan ini, si Tian Choaong berseru. Cisian. Apakah engkau mau mati? Engkau tidak mengenal siapa Kim Xiaokok Sancu dan keluarganya. Mereka adalah pendekar-pendekar sakti yang tak pernah terkalahkan, yang gagah perkasa dan yang tidak pernah mencampuri urusan dunia, nama mereka bersih laksana air gunung. Tiba-tiba terdengar suara. Hanko, apakah yang telah terjadi? Dan belum juga gema suara itu lenyap, orangnya sudah nampak di situ seolah-olah dia pandai menghilang saja. Inilah Chu Sengbu, orang kedua dari keluarga Lembah Suling Emas dan tokoh ini memang memiliki kelebihan di antara saudara-saudaranya dalam hal ginkang. Gerakannya amat cepat sehingga tadi pun suaranya telah datang dan masih bergema ketika tubuhnya tahu-tahu telah berada di situ tanpa nampak bayangan. Melihat ini, si Tian Choaong yang tadi kata-katanya terputus, kini melanjutkan kata-kata yang ditujukan sebagai teguran kepada muridnya itu. Kini lengkaplah sudah dan mataku yang memang hari ini untung besar. Cisian, lihatlah baik-baik dan kenalilah orang-orang sakti di masa ini. Pemilik lembah suling emas yang pertama itu adalah pendekar Chu Hanbu yang berjuluk Kim Kongxian, Dewa Sinar Emas, dan yang kedua dan baru datang ini adalah Chu Sengbu yang berjuluk Bu Engxian, Dewa Tanpa Bayangan, kemudian yang ketiga dan tinggi besar itu adalah pendekar Chu Kangbu yang berjuluk Ban Qinxian, Dewa Bertenaga Selaksakati. Mereka adalah tiga saudara sakti majikan-majikan lembah suling emas, maka jangan kau bicara sembarangan, mana mungkin akan terjadi pengeroyokan. Suhu hanya terkesan oleh julukan-julukan. Biarpun julukannya dewa, apa dikira dewa tidak ada yang jahat? Buktinya tadi Susiok yang berpacaran dengan murid keponakannya sendiri hendak membunuhku. Cisian, sudahlah. Aku percaya bahwa mereka tidak terlalu pengecut untuk mengeroyokku. Pula, siapa yang takut dikeroyok? Bagus. Cisian bertepuk tangan memuji. Itu baru suara seorang gagah sejati. Hayo, kalian penghuni-penghuni lembah suling emas, kalian keroyoklah Paman Kam Hong kalau kalian memang tebal muka. Bocah bermulut kotor. Tiba-tiba Yufi membentak dan melotot kepada Cisian. Daripada banyak mulut, mari kita lanjutkan pertempuran tadi sampai seorang di antara kita mampus dan tidak dapat mengoceh lagi. Yufi, kau mundurlah dan jangan layani anak-anak. Sobat Kam Hong, benar seperti yang dikatakan oleh Hanko tadi, mari kita saling menguji kepandaian untuk menebus kelancanganmu merendahkan keluarga kami tadi, kata Chu Kangbu sambil mendorong kekasihnya mundur dengan halus. Suaranya kini tenang dan sabar dan hal ini dianggap berbahaya oleh Kam Hong, maka dia pun tidak berani memandang rendah. Silakan, aku sudah siap sejak tadi. Kanti, adik Kang, hati-hatilah. Lawanmu ini bukan orang lemah, kata Chu Sengbu kepada adiknya. Aku mengerti, Sengko, jawab adiknya. Dua orang pendekar itu segera saling mendekati dan semua orang memandang dengan penuh perhatian dan hati tegang, karena betapapun tenang sikap mereka berdua, semua maklum bahwa di balik pibu ini terdapat semacam perebutan atas diri Yufi. Yufi sendiri merasakan hal ini dan wajahnya menjadi merah sekali, jantungnya berdebar. Girang dan bangga. Dia merasa bagaikan seorang putri yang diperebutkan oleh dua orang pahlawan perkasa seperti yang terjadi dalam dongeng. Memang naluri kewanitaan selalu mendorong perasaan hati wanita untuk condong ke arah ingin dicinta, ingin dikagumi, ingin dimanja, ingin diperhatikan dan tentu saja kesemuanya itu memuncak apabila dirinya diperebutkan. Dan dia tidak merasa khawatir karena dia maklum benar akan kelihayan kekasihnya, Chu Kangbu.
Dia sendiri sudah merasakan betapa saktinya pemuda ini sehingga dia sendiri, yang sejak kecil telah menerima latihan ilmu-ilmu silat tinggi seperti tidak mampu apa-apa berhadapan dengan Chu Kangbu. Dan apakah kepandaian Kam Hong? Dahulu, ketika dia mengenalnya sebagai Xiao Hong, kepandaian pemuda itu tidak banyak selisihnya dengan kepandaiannya sebelum dia menjadi murid Cui Beng Xian Li Tang Chun Chiu, bahkan mungkin dia masih unggul sedikit. Andai kata sekarang kepandaian pemuda itu sudah meningkat maju sekalipun, rasanya tidak mungkinlah kalau akan mampu menandingi ilmu kepandaian Chu Kangbu yang dia anggap tidak akan kalah oleh pendekar siluman kecil sekalipun. Kam Hong mengerti bahwa lawannya ini merupakan seorang yang memiliki kepandaian tinggi, merupakan lawan terpandai yang pernah dijumpai dan merupakan orang pertama yang baik sekali untuk dipakai menguji ilmu-ilmu yang baru saja dipelajarinya secara tekun sekali dari catatan di tubuh jenazah kakek kuno, selama 5 tahun di tempat sunyi itu. Majulah, katanya tenang sambil menghadapi dan menatap wajah lawan. Tidak, aku mewakili keluarga Lembah Suling Emas sebagai pihak tuan rumah, engkau mulailah, sobat, jawab Kangbu. Kam Hong tersenyum. Kalau dia tidak ingat lagi tentang urusan Yufi, tentu dia akan merasa kagum dan suka kepada keluarga yang sikapnya gagah ini. Nah, sambutlah seranganku, katanya lalu tubuhnya sudah bergerak ke depan. Dia mulai dengan tamparan tangan kirinya yang dilakukan dengan kecepatan luar biasa sehingga tahu-tahu tangan pendekar ini sudah menyambar ke arah leher lawan. Sebelum dia mempelajari ilmu-ilmu yang mujizat dari catatan di tubuh jenazah kuno, sebetulnya Kam Hong sudah memiliki kepandaian yang luar biasa. Seperti diketahui, di waktu dia masih remaja telah digembleng oleh seorang tokoh besar dunia persilatan, yaitu Sai Chu Kaiyong yang menurunkan ilmu-ilmu silat tinggi Hong Sim Xinjiang sebagai ilmu warisan dari Hong Sim Kaipang kepadanya, di samping ilmu Sai Chu Hok Ang yang dilakukan dengan pengerahan Kaikang pada suara sehingga dapat mengeluarkan suara gerengan singa yang melumpuhkan lawan yang kurang kuat sinkangnya. Kemudian dia digembleng oleh Sin Xiao Senjin, yaitu kakek keturunan pelayan keluarga Suling Emas yang menjadi pemegang pusaka ilmu-ilmu Suling Emas, dan kakek ini dengan penuh kesungguhan menurunkan semua ilmu-ilmu itu kepada Kam Hong sebagai keturunan terakhir keluarga Kam, yaitu keluarga Suling Emas. Bersambung ke bab 24. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.